Hai semuanya, kita langsung lanjut part 3 dari pembahasan drama Korea Full House. Silahkan klik icon di layar atas untuk menonton part sebelumnya ya. Nenek Yongjae meminta Han Ji-eun dan Yongjae pindah ke rumah nenek saja, karena mereka nggak pernah jenguk sang nenek dan orang tua Yongjae bahkan setelah 2 pekan mereka pulang dari berlibur. Belum lagi nenek dan ibu yang melihat Han Ji-eun tanpa mengenakan cincin pernikahan membuat sang nenek semakin marah, karena bagi si nenek, cincin pernikahan adalah simbol status mereka. Saat Yongjae pulang dari kantor, Han Ji-eun menyampaikan pesan nenek kalau mereka harus tinggal di sana. Alhasil Yongjae yang juga tidak setuju mengajak Han Ji-eun pergi ke rumah nenek untuk menjelaskannya. Sesampainya di sana, Yongjae menjelaskan kepada nenek kalau Han Ji-eun bisa melakukan semua pekerjaan sebagai seorang istri. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tinggal di rumah nenek. Tapi si nenek ternyata mempermasalahkan etika Han Ji-eun. Apalagi mereka ke sana dengan tangan kosong. Tapi Han Ji-eun mengatakan kalau mereka membawa sesuatu, dan ternyata yang dibawakan Han Ji-eun adalah sebuah lagu anak-anak, di mana lagu itu berjudul 3 ekor beruang. Itu sebabnya sang nenek sekarang memanggil Han Ji-eun dengan nama 3 ekor beruang. Sang nenek pun terperangah melihatnya. Bertepatan dengan itu, ayah Yongjae pulang sembari memberi tepuk tangan untuk Han Ji-eun. Saat perjalanan pulang, Yongjae terlihat menahan tawanya teringat akan hal yang dilakukan Han Ji-eun. Kemudian mereka berhenti di sebuah taman dan saling bertukar cerita. Saat itu Han Ji-eun berterima kasih kepada Yongjae mengenai hadiah recorder yang ia terima. Akhirnya mereka bersenang-senang bersama sebelum pulang. Sesampainya di rumah, Han Ji-eun memutuskan untuk tetap mengenakan cincin pernikahannya. Di keesokan paginya, Han Ji-eun terlihat terburu-buru hendak pergi menemui Min Hyuk. Karena tidak fokus dan ketiduran, akhirnya recorder pemberian Yongjae pun tertinggal di kereta. Hal itu membuat Han Ji-eun sedih dan kepikiran bagaimana bisa recorder itu hilang. Min Hyuk yang melihat ekspresi Han Ji-eun segera menanyakan apa yang terjadi. Min Hyuk pun menawarinya untuk membelikan recorder yang baru. Sebenarnya Han Ji-eun menemukan yang sama persis seperti yang dibelikan Yongjae. Tapi saat hendak dibayar oleh Min Hyuk sebagai hadiah ulang tahun Han Ji-eun justru membatalkannya. Mungkin terasa beda aja kan ya, karena yang dibeliin itu bukan dari Yongjae. Saat di rumah, Han Ji-eun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Yongjae kalau recordernya hilang. Dan benar saja, Yongjae pun marah mendengarnya. Tapi saat Han Ji-eun meminta maaf dengan tulus, Yongjae pun mengajaknya keluar. Mereka berencana untuk makan malam bersama. Tapi saat di jalan, Hewon yang gabut gara-gara ditolak lagi sama Min Hyuk mencoba menghubungi Yongjae untuk menemaninya. Yongjae yang masih terjebak cintanya sama Hewon justru meminta Han Ji-eun menunggu di depan mall. Dan ia pun pergi menemui Hewon. Ternyata Hewon gak penting banget nih, cuma pengen curhat aja gak jelas sama Yongjae. Tapi ya Yongjae manut-manut aja dengerin Hewon. Han Ji-eun yang udah lama nunggu sampai malam menelpon Yongjae. Awalnya Hewon nyuruh Yongjae segera menemui Han Ji-eun. Tapi giliran pas mau pergi, Hewon justru menahan Yongjae lagi. Emang dasar Hewon ini amat sangat pelin-pelan dengan perasaannya. Sampai akhirnya Han Ji-eun pulang karena mallnya udah tutup. Gara-gara kejadian itu, lagi-lagi terjadilah pertengkaran antara Yongjae dan Han Ji-eun. Ya, lagian Yongjae-nya juga ngeselin. Dia nggak minta maaf sama Han Ji-eun dan merasa kalau nggak terjadi apa-apa. Seperti biasa, karena nggak nemu titik solusinya, Han Ji-eun pun kabur lagi ke rumah Jinny dan Dongwook. Tapi sesampainya di sana nggak ada orang. Ternyata Jinny dan Dongwook sedang menuju ke rumah Han Ji-eun bertujuan balikin koper yang pernah Han Ji-eun pakai buat kabur sebelumnya. Yongjae yang bukain pintu heran dong karena Jinny dan Dongwook tetap nyelonong walaupun dibilang Han Ji-eun nggak ada di rumah. Saat mereka duduk, Dongwook mencoba menunjukkan proposal kerjasama ke Yongjae. Tapi Yongjae menolak mentah-mentah. Hal itu pun membuat Dongwook dan Jinny rada-rada kesel. Yongjae pun meninggalkan mereka dan meminta menunggu Han Ji-eun kembali. Bukannya nungguin, mereka malah ngacak-ngacak keliling rumah Yongjae. Dan gak sopannya lagi, Dongwook bukain walk-in closetnya Yongjae sembari mencoba jas dan topinya. Jinny yang gak kalah kurang ajarnya juga tuh main ngabisin makanan dan ngacak-ngacak isi dapur. Yongjae yang baru turun marah dan ngata-ngatain mereka gembel. Bukannya pergi, malah Jinny dan Dongwook ikutan marah dan menyerang Yongjae. Tak disangka Han Ji-eun datang membela Yongjae dan mengusir 2 gembel itu. Han Ji-eun pun juga mengobati luka bekas cakaran di pipi Yongjae. Jadi kali ini mereka baikan lagi dong. Pada akhirnya sebelum Yongjae pergi kerja, dia bilang ke Han Ji-eun kalau nggak boleh ngilangin kado kedua. Ternyata Yongjae udah siapin tiket nonton di bioskop buat sore nanti.
Saat Han Ji-eun hendak pergi ke bioskop, tiba-tiba telepon rumahnya bunyi yang ternyata telepon dari Haewon. Dia meminta ke Han Ji-eun suruh nyampein ke Youngjae kalau Haewon lagi sakit. Ada-ada aja ini si Haewon. Saat di bioskop, Youngjae datang nunggu lampu dimatikan. Yap, akhirnya ngedate kali ini berhasil. Tapi sayangnya waktu mereka pulang, sekalian mau cari makan, Han Ji-eun bilang tentang telepon Haewon tadi. Jadilah Youngjae lagi-lagi mentingin Haewon puter balik menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Han Ji-eun yang ditinggal lari melihat Youngjae yang kelihatannya khawatir banget sama Haewon. Disinilah Han Ji-eun mulai merasakan cemburu dan dia nggak masuk, lebih memilih menunggu mereka di luar. Tapi tak berselang lama, ayah Youngjae yang juga kepala rumah sakit di mana Haewon dirawat datang dan mengajak Han Ji-eun masuk. Haewon dan Han Ji-eun pun terlihat canggung di sini. Saat di luar, ayah Youngjae berpesan pada Han Ji-eun kalau Haewon sudah mereka anggap sebagai keluarga. Jadi Han Ji-eun nggak perlu cemburu. Ya, intinya ayah Youngjae di sini ingin menjaga perasaan Han Ji-eun sebagai istri Youngjae. Di malam hari, Han Ji-eun nggak bisa tidur dan melihat Youngjae pergi keluar. Ternyata Youngjae menunggu Haewon di rumah sakit. Tapi di sisi lain, Han Ji-eun masih aja nunggu Youngjae sampai dia ketiduran. Youngjae pun membangunkan Han Ji-eun dan memintanya untuk masuk. Mereka pun makan es krim bersama dan Han Ji-eun berusaha menghibur Youngjae yang kelihatannya sedih gara-gara Haewon. Perhatian Youngjae buat Haewon berlanjut lagi. Di pagi hari, dia membuatkan Haewon bubur dan meminta Han Ji-eun mengantar ke rumah sakit. Awalnya Han Ji-eun ngambek, tapi Youngjae ngingetin kalau Han Ji-eun juga pernah dibuatin bubur sama Youngjae waktu sakit. Di rumah sakit ternyata udah waktunya Haewon bisa pulang. Di sana ada ibunya Youngjae juga. Saat nenek menelpon dan tahu kalau Han Ji-eun ada bersama ibu, nenek langsung menyuruh Han Ji-eun untuk ikut pulang bersama ke Ilsan. Ternyata Han Ji-eun diajak berkebun sama nenek. Lagi-lagi si nenek ngajak Han Ji-eun gara-gara nggak bisa berkebun dan berani joget-joget di depan keluarganya kemarin. Han Ji-eun yang udah nggak tahan kali ini ngelawan dan ikut ngata-ngatain kalau Youngjae pun sebagai cucunya juga seringkali nggak punya etika dan mulutnya juga kasar. Nenek yang sayang banget sama Youngjae denger Han Ji-eun bilang gitu langsung deh migrainnya kambuh. Buru-burulah Han Ji-eun gendong si nenek sampai ke kamar. Untung aja obat si nenek tuh lengkap. Jadi semua bisa teratasi dan Han Ji-eun pun pulang dibawain sup iga sama ibu. Di sini ibu bilang kalau masakan kesukaan Youngjae adalah sup ubur-ubur. Dan kelihatan banget kalau si ibu sebenarnya sayang sama Han Ji-eun. Di sisi lain, Youngjae menemui Min Hyuk dan membicarakan tentang Haewon. Dia menyalahkan Min Hyuk kalau Haewon masuk rumah sakit gara-gara Min Hyuk. Harusnya Min Hyuk ada buat Haewon. Tapi di luar dugaan, Min Hyuk membalas Youngjae dengan nasihat kalau seharusnya Youngjae sekarang lebih mementingkan seseorang yang ada di sisinya, yaitu Han Ji-eun. Perkataan Min Hyuk pun jadi renungan buat Youngjae. Keesokannya, sebelum berangkat ke kantor, Youngjae memakai cincin pernikahannya karena permintaan dari Han Ji-eun. Bahkan Han Ji-eun meminta Youngjae untuk pulang cepat karena memasak sup ubur-ubur untuknya. Saat Youngjae mengganti pakaian setelah pemotretan, Haewon melihat cincin pernikahannya yang dikenakan oleh Youngjae. Kelihatan banget kalau Haewon ini cemburu. Dengan yakin, Haewon melepas cincin Youngjae beralasan kalau Youngjae harus pakai aksesoris sesuai sama bajunya. Tiba-tiba Han Ji-eun menelpon Youngjae dan bikin Haewon semakin cemburu. Saat mengemasi barang Youngjae, Haewon melihat cincin Youngjae yang tertinggal. Tapi bukannya dibalikin, Haewon justru menyimpan cincin tersebut. Di rumah, Han Ji-eun melihat Youngjae tanpa mengenakan cincinnya. Dia pun menjawab mungkin saja tertinggal di tempat Haewon. Han Ji-eun pun segera meminta Youngjae untuk menanyakan kepada Haewon. Tapi saat ditelepon, Haewon jawabnya bertele-tele. Jadi Youngjae yang masih menjaga hatinya Haewon mengalihkan pembicaraan dan menutup teleponnya. Han Ji-eun pun marah dan mencaci Haewon di depan Youngjae. Youngjae yang gak terima balik ngata-ngatain Han Ji-eun dengan perkataan yang cukup menyakitkan. Youngjae bilang kalau Han Ji-eun ini cuma sekedar dianggap sebagai pembantu aja. Bahkan ngatain Han Ji-eun seperti rice cooker dan mesin penyedot debu. Sontak Han Ji-eun marah dan pergi meninggalkan Youngjae. Seperti biasa, awalnya Han Ji-eun mau kabur. Tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan gak terasa Han Ji-eun menitikkan air matanya. Di keesokan paginya, Youngjae melihat bekas resep sup ubur-ubur yang ditempel oleh Han Ji-eun di kulkas. Hal itu membuat Youngjae sadar kalau Han Ji-eun ini peduli sama dia. Youngjae pun memeriksa kamar Han Ji-eun barangkali kabur lagi. Tapi saat melihat koper Han Ji-eun masih tertata di atas lemari, Youngjae pun tersenyum lega. Di sisi lain, Han Ji-eun yang sedang keluar menemui Min Hyuk untuk menyetorkan naskah mingguannya, terlihat Han Ji-eun masih memikirkan perkataan Youngjae. Min Hyuk yang melihat raut wajah Han Ji-eun mencoba menghiburnya dan mengajak makan siang bersama. Di sini terlihat Min Hyuk begitu perhatian sama Han Ji-eun.
Sampai-sampai Han Ji-eun bisa cerita dan tertawa lepas sama Min Hyuk. Nggak kerasa saat Min Hyuk nanyain Young Jae, Han Ji-eun cerita sama Min Hyuk kalau mereka sering banget berantem. Young Jae yang diselimuti rasa bersalah sama Han Ji-eun mencoba memesan cincin pernikahannya lagi. Tak berselang lama saat Young Jae mau keluar, tiba-tiba si duo pengkhianat datang. Awalnya mereka mau minta maaf perihal kemarin nyakar-nyakar Young Jae, tapi Young Jae nggak peduli dan pergi menutup pintu rumahnya. Ternyata dua pengkhianat itu nggak kehabisan akal. Mereka masuk rumah dengan menggunakan kursi melewati jendela yang rusak. Mereka kembali ngacak-ngacak rumah Young Jae dan tambah ngeselinnya lagi, kali ini mereka makin lancang. Mereka buka-buka komputer Han Ji-eun, sampai akhirnya mereka mendapati surat perjanjian pernikahan kontrak Han Ji-eun dan Young Jae. Gawat nih kalau dua pengkhianat ini tahu bisa jadi kartu joker buat mereka. Sepulangnya Young Jae dari kantor, dia terkejut karena dua pengkhianat itu udah nangkring aja di dalam rumah. Young Jae yang kesal hendak mengusir mereka, tapi Yi Jin mengancam Young Jae dengan dalih tahu tentang pernikahan kontraknya dengan Han Ji-eun. Young Jae pun segera menelpon Han Ji-eun untuk bergegas pulang. Nah, di sini Han Ji-eun balik mengancam bakal masukin mereka ke penjara karena udah nipu Han Ji-eun. Tapi aku jelasin dulu ya, gengs, kalau Young Jae sampai saat ini belum tahu yang jual rumah Han Ji-eun itu si dua pengkhianat ini. Alhasil Dongwoo dan Yi Jin pulang tanpa membuahkan hasil apapun. Di malam harinya, Young Jae mengatakan pada Han Ji-eun kalau cincin pernikahannya sudah ia pesan lagi. Han Ji-eun pun menanggapinya dengan mengatakan kalau cincinnya udah ketemu dan meminta Young Jae mengulurkan tangannya. Ternyata jari Young Jae digambarin cincin sama Han Ji-eun. Di pagi harinya, Young Jae dan Han Ji-eun sedang memasang foto pernikahan mereka. Tiba-tiba Young Jae menerima telepon dari Haewon. Di sini Haewon ada itikat baik untuk mengembalikan cincin Young Jae. Saat ditanya Han Ji-eun ada telepon dari siapa, Young Jae menjawab dari kantor. Nah, di sini kelihatan kalau Young Jae udah mulai menjaga perasaannya Han Ji-eun. So, apakah Young Jae sudah mulai menyimpan rasa sama Han Ji-eun juga? Kita nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya ya guys. Stay tune terus di channel kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan bye-bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see